Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdhani dengan NIM C1401310171. Sini saya akan menjelaskan pembuatan formulasi pakan menggunakan aplikasi WinFeed. Setelah membuka aplikasi WinFeed, kita akan diberi tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi WinFeed 2.8 demo version. Nah, setelah aplikasi dibuka, kita bisa memilih tampilan nomor satu, opsi nomor satu, yaitu Open Previously Saved Formula. Ini berarti kita bisa membuka formulasi yang telah kita buat sebelumnya. Tapi apabila kita belum buat formulasinya, kita bisa membuat opsi nomor 4, yaitu New Formula with Blank Feed Store. Dengan membuka ini, kita akan diberikan laman kosong seperti itu, untuk membuat formulasi sendiri. Baik, setelah kita membuka salah satu opsinya, ini kita bisa menambahkan formulasi eh, dengan tampilan seperti ini. Nah, pada kondisi awal akan seperti ini, lalu kita bisa mengklik bagian feed store. Karena saya telah membuat formulasi pada sebelumnya ya. Di sini bisa dilihat tampilannya dengan menambahkan ingredients atau bahan-bahan yang akan digunakan. Bisa diklik kanan pada bagian ingredients, add ingredients, lalu kita klik bahan apa yang akan kita gunakan pada pakan, lalu kita klik OK, nanti akan muncul di sini. Setelah itu, pada bagian nutrien, kita bisa tambahkan ya, values-nya, berapa kandungannya, seperti itu. Untuk dry matter percentage ini adalah rumusnya 100 dikurangi kadar air yang terkandung pada bahan yang akan digunakan. Lalu kita kurangkan saja, lalu kita masukkan ke values. Kadar protein, abu, lemak, BTN, energi, dan serat kasar itu eh, sudah tertera gitu di dalam bahan yang akan kita gunakan. Tapi untuk memasukkan nutrients dan values itu kita rubah dulu ke dry matter basis. Karena di sini tujuannya adalah untuk mengetahui values dari bahan-bahan yang digunakan yang telah kering seperti itu, dry matter basis. Setelah values ditambahkan, kita ubah dulu ke as feed basis. Lalu kita tambahkan price atau harga dari setiap unit yang akan digunakan bahan-bahannya. Setelah kita tambahkan harga, kita rubah lagi ke dry matter basis. Setelah berbagai bahan ditambahkan dan juga values serta harganya ditambahkan untuk setiap bahan, kita masuk ke tahap berikutnya dengan mengklik go to back. Nah, setelah itu akan terdapat tampilan seperti ini, namun angkanya kosong, minimal maksimal dan juga minimal maksimal nutriennya. Oke, yang perlu dilakukan adalah mengisi persen minimal dan persen maksimalnya untuk mikro maupun makronutrien yang akan digunakan. Untuk makronutrien itu kita perlu mencari eh, kandungannya tersendiri. Gitu. Kita ingin menggunakan berapa persen minimalnya maupun berapa persen maksimalnya. Tapi untuk mikronutrien itu sudah tertera dalam aturannya seperti itu. Ini digunakan berapa banyak, berapa persen minimal, ataupun maksimalnya juga berapa persen itu sudah ditentukan kalau untuk mikronutrien. Hanya di sini kita perlu memasukkan berapa jumlah makronutrien yang akan kita tambahkan ke dalam pakan. Nah, di sini kita menggunakan
teori coba-coba ya seperti itu. Sehingga kita menemukan eh, analisis yang sesuai untuk setiap nutrien yang akan digunakan. Nah, di sini ada beberapa ketentuan juga untuk kadar protein itu harus 28 sampai 29%, untuk kadar lemak maksimal 6%, serat kasar maksimal 5%, seperti itu. Nah, setelah kita menambahkan persen minimal dan maksimal untuk makro dan mikronutriennya, kita bisa mengklik formulate di bagian atas ini. Kita klik, tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini kita bisa mendapatkan analisis ya, analisis pakan yang akan kita buat seperti itu apabila kandungannya seperti yang tertera pada laman ini. Nah, karena di sini memiliki kadar protein yang lebih tinggi ya daripada seharusnya, itu kita bisa rubah beberapa ingredients atau kandungan ingredientsnya. Misalkan kita rubah menjadi 19. Nah, seperti ini. Kita bisa merubah kadar proteinnya menurun seperti itu. Sehingga dalam analisisnya masuk ke dalam kategori yaitu 28 sampai 29. Nah, di sini kadar lemak juga sudah masuk kategori kurang dari 6 dan juga serat kasar yang kurang dari 5. Nah, di sini juga ada harganya 507.998 gitu. Nah, harga ini didapatkan dari bagian yang tadi ya, harga yang telah ditambahkan dan juga jumlah dari bahan baku yang akan digunakan pada pakan yang akan kita buat seperti ini. Use-nya, berapa persen yang akan kita gunakan dari setiap bahan seperti itu. Oke, setelah hasilnya kita dapatkan, itu kita tinggal save saja formulanya. Save, itu bisa kita simpan sebagai save as, eh, ataupun kita simpan sebagai file Excel seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.